Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Briani dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Agama Islam, Prodi Perbankan Syariah kelas 3B. Di sini saya ingin memenuhi tugas blok manajemen perbankan syariah terkait penyaluran dana bank syariah. Penyaluran dana bank syariah yaitu aktiva produktif atau earning asset, yaitu penamaan dana bank baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontingensi pada transaksi rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia. Secara ringkas adalah aktivitas atau aset dimiliki bank dengan tujuan menghasilkan pendapatan. Secara umum terdiri dari investasi atau aktiva aset bank dalam bentuk surat berharga finansial instrumen, antara lain terdiri dari sukuk, yaitu efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dengan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas kepemilikan aset berwujud tertentu nilai manfaat dan jasa atas proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu, dan kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu. Selanjutnya, surat berharga syariah negara atau SBSN atau sukuk negara, yaitu surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Berikutnya, pembiayaan. Pengertian pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan dipersamakan dengan berupa 1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. 2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah mutahiyah bitamlik. Ketiga, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istisna. Keempat, transaksi pinjam minjam dalam bentuk piutang qard, dan kelima, transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau yang diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan atau bagi hasil. Selanjutnya, jenis pembiayaan. Pembiayaan produktif atau komersial, yaitu pembiayaan untuk keperluan usaha atau proses produksi barang jasa, terdiri dari pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk membantu kebutuhan modal kerja usaha atau perputaran usaha nasabah. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk membiayai aktiva tetap yang digunakan demi menunjang kegiatan usaha. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk pembelian yang bersifat konsumtif atau digunakan sendiri. Contoh, pembiayaan kepemilikan rumah, kepemilikan kendaraan bermotor, mobil dan sepeda motor, kepemilikan perlengkapan rumah tangga, pembiayaan multi jasa. Berikutnya, akad pembiayaan. Jual beli murabahah, yaitu akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli pembayarannya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Salam, yaitu akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu tentu yang disepakati. Istisna, yaitu akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesanan atau pembeli mutasini dan penjual ataupun sahimi. Sewa ijarah, yaitu akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Ijarah mutahiyah bitamlik, yaitu akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna untuk manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. Bagi hasil atau syirkah, mudharabah dalam pembiayaan akad adalah kerjasama suatu usaha antara pihak pertama, Malik Sahibul Mal atau bank syariah yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua, amil mudharib atau nasabah yang bertindak selaku pengelola dan dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam rangka memindahkan hak guna untuk manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. Bagi hasil atau syirkah, mudharabah dalam pembiayaan adalah akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama, Malik Sahibul Mal atau bank syariah yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua, amil mudharib atau nasabah yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah.
kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Musyarakah yaitu akad kerjasama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. Tabarruk yaitu akad pinjaman dana kepada nasabah dengan keuntungan bahwa nasabah wajib mengambilkan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Hawalah yaitu akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar. Kafalah yaitu akad pemberian jaminan yang diberikan atau satu pihak kepada pihak lain di mana pemberi jaminan disebut kafil, bertanggung jawab atas pembayaran kembali utang yang menjadi hak penerima jaminan atau makul. Wakalah yaitu akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa. Alat likuid dan cadangan likuiditas yaitu aktiva atau aset yang memiliki bank dengan tujuan untuk menjaga kemampuan membayar atau memenuhi kewajiban jangka pendek bank. Terdiri dari antara lain kas yaitu uang tunai kertas dan logam rupiah, valuta asing yang berada pada lemari simpanan aman bank. GWM yaitu jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh bank yang bersyarat ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga bank. Di bank lain koresponden yaitu dana bank rupiah dan valuta asing yang ditempatkan di bank lain untuk tujuan mendukung kelancaran operasional bank. Fasbis yaitu fasilitas simpanan yang disediakan oleh Bank Indonesia kepada bank untuk menempatkan dananya di Bank Indonesia dalam standing fasilitas syariah. Silis yaitu surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. SIMA yaitu sertifikat yang digunakan sebagai sarana mendapatkan dana dengan prinsip mudharabah. Aktiva non-produktif atau non-earning asset yaitu aset bank selain aktiva produktif yang memiliki potensi kerugian antara lain dalam bentuk kegunaan yang diambil alih properti terbengkalai, rekening antara kantor dan surplus akun, serta persediaan aktiva tetap dan lain-lain yaitu aktiva atau aset dimiliki bank dengan tujuan mendukung pelaksanaan bisnis dan operasional bank. Terdiri dari antara lain tanah, gedung, kendaraan, sistem komputer,